Shalom. Prosper people. Blessed anointed people. I grow, I go, I glorify. Deklarasikan bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Katakan amin. BMA, my church, my home. Sebelum duduk seperti biasa katakan, aku anak kesayangan Bapa. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang benar yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Amin. Ya, salam. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara kita bisa beribadah kembali hari ini. Jangan lupa hari Jumat saya mengingatkan di awal ini untuk kita ada ibadah Jumat Agung, ya. Dan ibadah Jumat Agung ini, Bapak Ibu, akan ada pembagian benih keuangan dan benih firman Tuhan, ya, yang akan dibagikan pada saudara. Ibadah kita hanya satu kali, ibadah jam 8 pagi dan tidak ada ibadah sore, dan hari Jumat tidak ada pondok Daud. Kemungkinan Jumat setelah ibadah Jumat Agung itu kita akan mengadakan round, kita akan ajak beberapa jemaat yang mau ikut, silakan. Kita akan happy fun, ya, bersenang-senang, bersukacita, ya. Mungkin ke tempat yang ada danum-danumnya, ya. Mungkin surung danum, danum bahandang, atau matan danum, atau apa saja, ya. Pokoknya namanya, ya, ada danum-danumnya, ya. Seperti itu kemungkinan nanti kita bisa bicarakan. Oke. Dan juga jangan lupa juga saya sampaikan hari Rabu ini akan ada fresh sale di rumah kami di Jalan Rambutan, ya. Fresh sale di rumah kami, tahu ya, Jalan Rambutan, ya, di belakang Selkom. Nanti hari Rabu jam 5:30 saya mengundang saudara karena bahan presel ada tapi nggak ada jadwal presel di beberapa tempat jemaat, jadi saya ambil aja untuk presel di tempat kami saja, ya, seperti itu. Nah, kemudian hari Minggu kita akan ada ibadah Paskah, ya, jam 8 dan jam 5 sore seperti biasa, ya, saudara bisa hadir di ibadah Paskah, dan juga akan dibagikan benih firman dan benih keuangan yang akan dibagikan pada saudara. Dan minggu depan, tanggal berapa itu minggu depan? Coba cek tanggal berapa? Bukan minggu depan, minggu depannya lagi, setelah 27. Tanggal 27 juga akan ada satu kali hari Minggu, itu akan dibagikan bagi yang belum dapat benih firman, benih keuangan di tanggal 18, tanggal 20 akan dibagikan terakhir, tanggal 27 setelah itu sudah close. Tidak ada lagi pembagian benih firman dan benih keuangan. Ya, bagi saudara yang belum dapat di tanggal 19, belum dapat tanggal 20, boleh dapat tanggal 27, itu benih seperti biasa kita bagikan kepada saudara. Oke, itu. Saya hari ini membagikan firman Tuhan yang sangat pasti memberkati kita, ya. Saya mau mengajak saudara untuk menyadari, untuk belajar dari cerita tentang seorang yang bernama Yakub, ya. Seorang yang bernama Yakub, bagaimana dia mengalami kehidupan selama 20 tahun, mengalami suatu pergolakan jiwa yang begitu berat. Tidak mudah bagi Yakub untuk mengalami itu, sampai pada satu titik di mana dia marah dengan pamannya Laban, mertuanya, ya, seperti itu. Dan saya membaca beberapa ayat, ya, bagaimana apa yang bisa membuat Yakub jadi seperti itu. Beberapa ayat menuliskan bahwa dia adalah orang yang disertai Tuhan, karena Tuhan menyertai dia. Nah, kemudian Tuhan bicara sama dia, ya. Saya mau sampaikan sebentar Pak Ibu, ya. Nah, saya cerita Yakub ini dia menipu. Tadi pagi saya buka Alkitabnya, saya baca panjang lebar. Hari ini saya tidak buka, saya hanya cerita pada saudara saja, ya. Yakub ini kita tahu dia menipu papahnya dan juga kakaknya, ya. Dan Esau mengatakan kepada Yakub bahwa dia menipu 2 kali, menipu Esau 2 kali. Yakub mengambil hak kesulungan, kemudian dia memakai, sudah tahu cerita tentang Yakub, bagaimana cara dia mengambil hak kesulungan, dia bersekongkol dengan ibunya, dan akhirnya dia menerima berkat hak kesulungan itu. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum mereka lahir, yang memang akan diberkati itu adalah Yakub, bukan Esau, yang akan menerima hak kesulungan itu, ya, seperti itu.
Kalau kita baca Alkitab, begitu banyak sesuatu firman yang bisa menjadi motivasi, yang bisa menjadi rema bagi hidup kita untuk kita bisa ikuti, yang kita bisa pelajari daripada cerita tentang Esau, Yakub, Abraham, Ishak dan semua itu. Dan di sana menggambarkan tentang bagaimana ada Yesus juga dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan di situ. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian waktu itu dia pergi ke pamannya Laban ini. Sebetulnya Laban ini bukan orang lain, ini juga adalah keturunan daripada Laban ini adalah anak daripada siapa namanya Nahor. Nahor itu adalah saudara Abraham, ya, omnya. Nah, tapi mereka tinggal di sisi yang lain, di sebelah negeri yang lain, seperti itu. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu waktu dia bertemu dengan, singkat cerita, dia pergi, kemudian dia bertemu dengan Rahel di sumur. Dia sesuatu diminta air, kemudian dia suka dengan Rahel juga suka dengan dia. Kemudian diberilah syarat kepada kepada Yakub oleh Laban, mertuanya atau pamannya itu, bahwa engkau boleh mendapatkan Rahel, tetapi kamu harus kerja dengan aku selama 7 tahun. Ya, kerja dengan aku selama 7 tahun. Nah, kemudian seperti itu, dia kerja selama 7 tahun. Tiba waktunya dia harus menikah dengan Rahel, tetapi tiba-tiba malam-malam, bukan Rahel yang dikasih, tapi Lea, kakaknya Rahel. Ya, sudah tahu cerita itu? Nah, kemudian bukan Rahel yang dikasih, tapi Lea yang dikasih. Nah, kemudian dia dia marah. Yakub protes, kenapa? Tapi dari sisinya Laban mengatakan tidak baik kalau adik menikah dulu, harus kakak dulu yang menikah, ya, gitu kan? Karena Lea adalah kakaknya Rahel. Akhirnya kata Laban, kamu bisa dapatkan Rahel, karena dia memang cinta sama Rahel. Ya sudah, dia akhirnya Laban katakan, kamu kerja lagi 7 tahun dengan aku, baru kamu bisa mendapatkan Rahel. Dia kerja lagi 7 tahun dan akhirnya Laban menepati janjinya dan dia kasih anaknya itu, Lea dan Rahel. Ya. Nah, saudara bisa baca itu nanti di ayat-ayat sebelumnya, dan kemudian di pasal yang ke-30 saudara bisa juga lihat di sana cerita di mana Yakub mendapatkan anak, 12 anak, tidak hanya dari Lea dan Rahel, tapi dari budak-budak, ya, dari budak-budak atau dari budak-budak Lea dan Rahel, yaitu Bilha dan Zilpa, ya. Saudara bisa baca nanti di Kejadian pasal 30. Nah, kemudian di pasal 30 juga Yakub, kita baca di pasal 30 ayat yang ke-27 26. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku, ya, kata Yakub, Kejadian 30 ayat 26, yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Nah, jadi ayat 27 ini perhatikan, tetapi Laban berkata kepada Yakub, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku. Ya. Laban tuh ngomong gini, janganlah meninggalkan aku, kata Laban. Di ayat 27 itu. Ya, karena menurut tanda-tanda serta penglihatan yang kuperoleh, berkat yang berlimpah-limpah yang aku nikmati selama ini ialah karena engkau. Itu yang Laban bilang dalam terjemahan EPYH. Jadi dia katakan, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi Laban itu diberkati karena ada Yakub. Saya pernah bagikan ini kepada saudara. Hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang di mana kita berada. Amin. Ya. Jadi dengan keberadaan saudara itu bisa menjadi berkat bagi tempat itu. Saya sudah sering kali membuktikan, saya sudah sering kali saksikan pada saudara. Saya datang ke tempat di mana toko atau warung apa gitu sepi, nggak ada orang, saya makan di situ atau saya beli di situ, ada orang yang mengikuti saya. Karena kita adalah orang yang diberkati. Dan banyak contoh-contoh yang saudara bisa saksikan dalam kehidupan saudara yang mungkin saudara alami seperti apa yang saya alami. Nah, ini harus kita pegang, harus menjadi suatu iman dalam dirimu
bahwa engkau adalah orang yang diberkati. I am blessed, aku adalah orang yang diberkati. Demikian juga Yusuf. Saudara ingat, Yusuf jadi orang yang memberkati Potifar. Karena ada Yusuf, makanya Potifar diberkati. Karena ada Yusuf, maka Mesir diberkati. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ayat 28 lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, sebab aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepadanya 29, engkau sendiri tahu sebagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak, kata Yakub, ya, sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kapan, kata Yakub, aku bisa kerja untuk rumah tanggaku sendiri? Jadi selama ini tuh Yakub itu kerja bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia hanya untuk obat-obnya, buat mertuanya. Dia dapatkan kambing, oh banyak itu Bapak Ibu, bisa sampai ribuan mungkin saat itu ya. Saya membayangkan itu. Karena waktu kalau saudara baca di ayat berikutnya itu, waktu Yakub bertemu dengan Esau, mau berdamai dengan Esau, dia mau kasih persembahan buat kakaknya Esau. Dia pasal 33 kalau nggak salah ya. Di situ ratusan itu kambing, domba, unta, keledai itu yang dikasih oleh Yakub kepada kakaknya Esau itu, ratusan. Seperti itu, ya. Nah, artinya apa? Bahwa ternak yang dimiliki oleh Yakub itu juga begitu banyak, mungkin sampai beratus-ratus, bahkan mungkin ribuan. Begitu juga dengan ternaknya Laban. Nah, seperti itu. Oke, ayat 29, sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu, katanya, tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Ayat 31 kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Jadi apa yang dimau oleh Yakub kepada Laban? Gini, hari ini dia bilang akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Oke? Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku, sebab segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah pada hari itu, diasingkan Laban lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Jadi begini Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Ya, jadi begini. Maksudnya begini, ya. Oke, maksudnya begini. Bahwa kambing domba itu kan ada yang hitam, ada yang putih, ya, ada yang hitam, ada yang putih. Kalau juga ada yang coklat kan warnanya. Nah, kata Yakub, kalau kambing dombamu ini, kata Laban, yang sama dia ngomong sama Laban, kalau yang coreng-coreng, belang-belang, bintik-bintik itu pisahkan katanya. Pisahkan, jauhkan ini. Nah, saya akan mengembalakan yang putih dan hitam aja. Saya gembalakan putih yang hitam aja. Jadi yang loreng-loreng yang corak-corak ini, yang loreng-loreng belang-belang bintik-bintik ini pisahkan aja. Itu sudah, itu jangan ini, ya. Dan saya mau mengembalakan lagi kambing domba ini, ya, yang warna hitam putih ini. Nah, apa yang dilakukan? Ya, Laban membuat jarak ayat 36. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya dari antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Jadi Yakub mengembalakan yang hitam putih. Tapi kata Yakub, kalau kambing yang dilahirkan daripada hitam putih ini adalah loreng-loreng bintik-bintik, maka itu punyaku. Kalau dia hitam putih itu punyamu, ya kan? Nah, itu luar biasanya. Nah, bagi logika saya sebagai orang biologi, ya, kan ada genetik. Saya kan belajar ilmu genetika, ya kan? Walaupun hitam putih, warna kambing dombanya itu pasti
pasti bisa menghasilkan anak-anak loreng-loreng dan bintik-bintik. Ya kan? Itu secara ilmu biologi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ilmu biologi itu akan jatuh, maksudnya akan terbantahkan atau gugur teori itu ketika kita membaca ini yang akan dibuat oleh Yakub, ya, yang akan dibuat oleh Yakub. Nanti kita akan lihat. Nah, kan secara ilmu biologinya seperti itu. Oke, betul juga, ya kan, karena di dalam tubuh manusia itu kan itu ada genetik yang resesif, ya kan. Jadi bisa saja kambing ini putih, hitam, tapi dia ada genetik resesif belang-belangnya. Nah, ketika bercampur bertemu yang resesifnya, itu akan menjadi belang-belang dia. Nah, kalau kayak golongan darah itu kan ada golongan darah itu simbolnya itu I, IA. Kalau golongan darah A itu IA. Jadi ada dua apa ya namanya, saya lupa namanya, IA. Kemudian kalau yang B, IB. Kalau yang C, IC. Emang ada golongan darah C? Enggak ada ya. Oke. Saya hanya ngetes Bapak Ibu Saudara. Kemudian kalau O, IO. Kemudian apa? Seperti itu. Nah, kalau AB dia ketemu yang A nya dengan B-nya. Pokoknya kalau belajar genetika itu asik Bapak Ibu. Ya. Nanti yang IA, IB ketemu A dengan B-nya ketemu, pak jadi satu, jadi akhirnya golongan darahnya AB gitu. Ya, kalau IA, IB bisa aja hanya A-nya aja atau B-nya saja. Nah, resesif itu gini. Di dalam golongan darah itu bisa ada IA, IO, yang golongan darah A, IA, IO. Golongan darah B, IB, IO. Tapi dia golongan darahnya B. Tapi di dalam diri manusia itu, dalam diri mungkin yang laki-lakinya itu tidak golongan darah A, tapi ada resesif O. Yang perempuannya ada mungkin golongan darah B, tapi ada resesif O juga. Nah, waktu menikah, yang O sama-sama O, mereka dua ini ketemu pada satu anak, dan anak itu lahir golongan darahnya O. Makanya kalau orang tua nggak ngerti ini, akan bisa berkelahi. Ini kamu nikah sama siapa? Kok anakmu golongan darahnya, anak kita golongan darah O. Ini masih dipersalahkan istrinya, dikira istri selingkuh atau apa. Padahal kalau dicek betul-betul, suami istri ini sama-sama memiliki gen resesif. Itu O semuanya ada. Ketemu O itu lahir anak yang bergolongan darah O. Nah, kami belajar itu semuanya ya dulu. Kamu genetik anjing, kucing, semua macam-macam pokoknya lah ya. Saya agak pintar sedikit dalam pelajaran genetika ini karena ngulang dulu mata. Karena saya waktu itu dapat nilai C kalau nggak salah ya, C. Tapi karena ada kesempatan saya mau perbaiki nilai saya ngulang lagi. Akhirnya saya dapat A, ya kan? Karena udah ngulang, pintar lah. Ada di kelas saya yang nyontek sama saya. Ya, begitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini yang saya tadi katakan, kita kembali ayat 37. Ini terbantahkan, ya kan? Ya. Oke. Ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar. Ya. Sudah? Oke. Ya, ayat 37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Nah, jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbidik-bidik dan berbelang-belang. Nah, ini yang saya katakan terbantahkan ilmu genetika saya tadi. Karena apa? Karena jikalau kambing itu ya berkelamin persis dekat dengan dahan-dahan itu, anaknya pasti loreng. Nah, kata pasti ini yang terbantahkan genetika itu. Ini yang mujizatnya itu luar biasa. Karena seharusnya kan bisa saja kan, kalau walaupun itu kan memang dia putih-putih hitam, kan bisa aja melahirkan warna hitam atau warna putih seperti induknya. Tetapi ini pasti loreng. Ah, itu dia. Nah, jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, ayat 39, maka anaknya bercoreng-coreng, berbitik-bitik dan berbelang-belang. Kemudian lanjut lagi. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya
kepala-kepala kambing domba itu, ya, kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba itu Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, nah ini lagi ya, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, dia tidak berletakkan dahan-dahan itu di ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Luar biasa. Ini dia, ada dua hal. Yang pertama, coreng-coreng, corak-corak, bintik-bintik, belang-belang. Yang kedua adalah dia dapatkan kambing domba yang kuat-kuat. Nah itu dia, yang luar biasa. Ayat 31. Ya. Ayat 1. Kedengaranlah pada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Ayat 2. Lagi kelihatanlah kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Ayat 3. Lalu perhatikan ayat ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Nah ini Bapak Ibu, saudara, Yakub ini ketemu Tuhan bukan cuma sekali ini. Saya mau ngajak saudara hari ini mengerti dari cerita ini bahwa pengalaman berjumpa dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang seharusnya kita alami. Karena pengalaman jumpa dengan Tuhan adalah sebuah pengalaman yang mengubahkan. Kalau saudara dan menjadi orang Kristen tidak punya pengalaman jumpa dengan Tuhan, maka kita menjadi orang Kristen yang gagal. Kita akan menjadi orang Kristen yang gagal kalau kita tidak hidup sebagai orang Kristen, tidak pernah mengalami jumpa dengan Tuhan. Karena apa? Karena hanya pengalaman berjumpa dengan Tuhan itulah yang membuat hidup kita ini diubahkan. Coba saudara bayangkan, Bapak Ibu, bayangkan, renungkan baik-baik. Berapa tahun usia kita? Sejak berapa tahun engkau mengerti karaktermu sebagai orang yang keras kepala? Berpuluh-puluh tahun? Belasan tahun? Dan selama itu juga engkau tidak berubah. Coba saudara bayangkan. Berapa tahun kita mengerti, memahami kita ini adalah orang yang susah menabur, susah memberi, pelit sekali, ya kan? Dan berpuluh-puluh tahun, belasan tahun kita hidup dan tidak berubah. Seharusnya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu pengalaman yang mengubahkan hidup kita. Makanya betapa pentingnya pengalaman jumpa dengan Tuhan. Karena orang yang mengalami pengalaman jumpa dengan Tuhan, karena orang yang mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Pasti. Artinya apa? Kalau orang nggak berubah-berubah, dia minim pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Dan pengalaman jumpa dengan Tuhan itu bukan cuma 1 kali 2 kali, tetapi begitu banyak perkara-perkara kejadian kehidupan yang kita alami. Bisa saja mengalami suatu peristiwa-peristiwa sakit, peristiwa kesusahan, kedukaan, peristiwa masalah atau apa, pergumulan dalam pekerjaan, atau apa saja. Tetapi kita harus mengerti, memahami, itu adalah momen di mana Tuhan mau bicara dengan kita. Kalau saudara mengalami sesuatu peristiwa dalam kehidupan saudara seperti yang tadi saya katakan, ingat baik-baik, Tuhan tidak sedang mengubah orang, Tuhan sedang mengubah dirimu. Jikalau engkau punya perselisihan, punya masalah dengan orang lain, Tuhan itu tidak sedang ingin menyelesaikan masalah orang itu. Tuhan tidak ingin mengubah orang itu, tetapi Tuhan sedang ingin mengubah hidupmu. Amin. Seperti itu. Saya punya pengalaman dalam dunia kerja saya yang sudah tahu beberapa waktu yang lalu. Tempat itu adalah suatu tempat di mana saya seperti orang yang sedang dibakar. Seperti saya bilang, kawah candra di muka, di mana saya sedang dibentuk, dihancurkan. Tempat itu tidak berubah, orang-orang di situ tidak berubah, tetapi saya yang berubah. Dan di mana saya mengalami peristiwa-peristiwa pengalaman saya berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kasih karunia, bisa mengalami kasih, melepaskan pengampunan, melepaskan kasih, bisa memahami, memandang orang dari sudut pandang yang benar dan baik, mempunyai belas kasihan dengan hidup orang. Dan banyak hal yang sedang Tuhan buat dalam kehidupan saya.
7 years, sudah 7 tahun pernikahan kami. Suatu pernikahan yang betul-betul kurang baik menurut kami. Saya begitu perfeksionis, begitu mudah marah setiap hari, hampir saja saya jengkel, kesal, marah, melihat segala sesuatunya. Tapi satu titik di masa di mana saya mengalami Tuhan, di situ saya bertobat, saya berubah, dan Tuhan ubahkan sampai hari ini. Begitu indahnya, Bapak Ibu, begitu membahagiakannya suatu pernikahan. Saudara bilang bahwa, oh, menikah itu seperti apa? Seperti bencana, seperti neraka. Ya, betul apa tidak? Saya juga sering khotbahkan seperti itu. Kita juga sering khotbahkan seperti itu, dan kita juga banyak orang juga punya pandangan, cara pandang seperti itu. Kenapa orang punya cara pandang seperti itu? Kenapa pernikahan itu seperti sesuatu yang begitu neraka? Apa? Masalah, berbagai macam lah. Karena apa? Karena orang-orang yang punya pernikahan yang bermasalah itu mengekspos permasalahan pernikahan mereka. Mereka tulis di Facebook, betul? Mereka cerita di Facebook tentang perceraian mereka. Mereka cerita tentang suaminya, tentang istrinya. Mereka ekspos semuanya, betul? Tetapi yang bahagia-bahagia itu diam aja. Betul atau tidak? Kita yang bahagia-bahagia ini kan diam, nggak bercerita di Facebook, nggak bercerita karena kita berbahagia. Tapi mereka yang kecewa, yang marah dengan pernikahannya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya, kok cerita? Akhirnya itu yang terekspos, sehingga akhirnya memiliki suatu pikiran negatif tentang suatu pernikahan atau apa saja. Tidak hanya bicara tentang pernikahan, tetapi apa saja. Karena itu yang terekspos. Nah, saya mau ajak saudara untuk mengerti tentang pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah suatu pengalaman yang mengubahkan hidup kita. Saya mau ngajak saudara hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk come on, inginkan Tuhan, inginkan suatu pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan. Coba saudara lihat, berapa puluh tahun hidupmu, berapa belas tahun hidup kita, hidup dengan karakter sifat yang seperti itu nggak berubah. Betul-betul nggak berubah. Wah, ini berkorelasi dengan beberapa waktu yang lalu ketika saya bicara tentang free will, tentang kehendak bebas. Ya, ketika bangsa Israel 40 tahun berada di padang gurun. 40 tahun bangsa Israel berada di padang gurun. Bagi Tuhan itu sebetulnya memang apa ya? Tidak susah sih bagi Tuhan untuk mengubah hidup kita, ya. Tetapi berbicara tentang hidup berubah itu, ya, adalah suatu keputusan dari setiap diri kita. Nah, keputusan inilah saya sebut dengan beberapa waktu yang lalu adalah free will, kehendak bebas. Saudara tidak mau mengintervensi perubahan dalam kehidupanmu. Tuhan tidak mau mengintervensi keputusan-keputusan dalam kehidupanmu. Engkau yang memutuskan. Dia sudah kasih semuanya. Dia sudah kasih pertimbangan buat kita. Dia sudah kasih firman-Nya. Dia sudah kasih orang-orang tua. Dia sudah kasih pendeta-pendeta, gembala-gembala yang bisa menasihati hidupmu. Sekarang masalahnya engkau yang memutuskannya. You choose, engkau mau berubah atau tidak? Saudara dengar terus saya mengajak saudara, ayo ibadah, ayo datang pondok Daud, ayo datang begini. Tapi engkau yang memutuskan untuk datang atau tidak. Ayo kita menabur, kita memberi. Ayo, tapi sekarang engkau yang memutuskan engkau mau menabur atau tidak. Tuhan sudah kasih itu. Tuhan sudah memberi itu semua melalui platform, melalui media massa, sudah muncul di layar kita. Nasihat-nasihat tentang apapun. Tetapi sekarang untuk dapatkan itu kita berubah enggak? Kita putuskan, oh iya, saya mau berubah atau tidak. Nah, makanya saya katakan 40 tahun. Sehingga saya mengatakan mereka harus berputar-putar di padang gurun dan susah bagi Tuhan dalam tanda petik untuk mengubah hati bangsa itu. Sehingga mereka harus berputar-putar 40 tahun baru mereka bisa masuk tanah perjanjian. Artinya apa? Bahwa untuk berubah, mengalami perubahan hidup itu adalah keputusan kita masing-masing. Roma 12 ayat 1 sampai 2 menjelaskan apa yang saya katakan ini. Nanti kita akan lanjut di ayat tentang Yakub. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah, perhatikan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan, janganlah kamu meniru tingkah laku dalam EPYH-nya dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Jadi ketika dia mengatakan tetapi berubahlah, itu ada seperti semacam suatu kalimat di mana dia menyuruh kita berubah. Berubahlah. Ya, berubah jadi Batman, berubah jadi Superman atau jadi Spiderman. Bukan seperti itu. Berubah menjadi suatu sifat. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Oh, kita nyanyikan ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, tapi bertahun-tahun hidup kita nggak berubah-berubah. Ya, saya tidak sedang menyindir siapapun, tetapi saya sedang menyampaikan suatu hal yang terjadi pada kehidupan kebanyakan manusia. Misalnya kita jadi orang yang susah menabur pelit, atau kita jadi orang yang keras kepala, susah dikasih tahu, keras hati. Ya, katanya aku mau menjadi sepertimu Yesus, tapi berpuluh-puluh tahun, belasan tahun gitu-gitu aja, nggak berubah-berubah. Saya yakin kita punya sesuatu dalam diri kita yang dimana kita tahu ini adalah karakter kita. Kita susah sekali dikasih tahu, susah sekali berubah, lambat sekali, nggak ngerti atau apa saja, saya nggak ngerti. Pokoknya apa? Saya kurang kosakata, kurang referensi tentang bagaimana keadaan kehidupan saudara. Tapi saya hanya sampaikan apa yang teringat dalam pikiran saya. Ya, mungkin kita di orang yang kalau dinasehati, ditegur, mudah tersinggung. Atau kita menjadi orang yang tidak tahu diri. Apa istilah ada yang kemarin itu saya baru dapat? NPD. Ya, NPD apa itu? Narsis. P-nya apa? Hah? Apa? NPD apa, Ken? NPD. NPD bahasa Inggris. Disorder, D-nya. Hah? Apa ibu bahasa Inggris? Tahu? Jadi ada karakter, ada orang yang sekarang lagi tren itu namanya NPD. Narcissistic Personality Disorder. Itu orang yang kelainan gangguan jiwa. Dia mempunyai suatu narsis itu sesuatu personal narsis itu. Nah, saudara tahu narsis kan? Narsis itu saudaranya tongsis ya pokoknya. Narsis itu ya, saudara tahu ngerti ya. Jadi dia tuh kayak semacam ya seperti itu, berlebihan, narsis. Dan setiap kelakuan yang salah itu dia merasa tidak bersalah. Kita tegur dia tidak merasa bahwa dia salah. Nah itu salah satu ciri NPD. Coba cari aja di internet. Saudara bisa ketemu teman-temanmu yang seperti itu, ada yang seperti itu. Dia tuh ditegur, tapi dia rasa dia nggak bersalah. Tapi orang dia salah, tapi dia rasa dia nggak salah. Nah itu NPD. Nah maksud saya bertahun-tahun orang yang seperti ini nggak berubah-berubah. Saudara paham maksud saya? Yes, amin. Ya. Nah jadi saudara bisa lihat. Jadi firman Tuhan mengatakan hendaklah atau tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi apa yang membuat kita berubah? Pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Pasal 32 saya tidak bahas, tapi saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Yakub itu bergumul dengan Tuhan. Dia dikatakan dia menang, bukan berarti Tuhan kalah. Maksudnya apa? Yakub itu saking keras hatinya, keras kepalanya, gak mau mengalah. Tuhan sedang mau melakukan sesuatu pada dia, sampai akhirnya apa yang Tuhan buat? Pukul pangkal pahanya, terpelecok. Disitulah terjadi. Dan dia katakan berkati aku, kata Yakub. Dan Tuhan kata, dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati dia, namun bukan lagi Yakub tetapi Israel, pahlawan Allah. Amin. Nah di situ sudah lihat, setiap kali apa yang terjadi pada Yakub? Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan.
Saudara lihat orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dalam Alkitab, hidupnya pasti diubahkan. Jadi kalau saudara hari ini nggak berubah-berubah, kita harus datang ke Tuhan, doa sama Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, seberapa banyak kau berdoa meminta Tuhan mengubah karaktermu dengan meminta Tuhan memberkati hidupmu? Pasti lebih banyak berdoa untuk meminta Tuhan berkati hidupmu. Betul nggak? Tuhan berkati aku supaya uangku banyak, berkati pekerjaanku supaya berhasil. Tuhan berkati. Saya juga mengalami itu. Tetapi pada suatu masa titik saya tahu, saya mengerti bahwa doa kita mengikuti Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang hidupmu diberkati, engkau naik jabatan, naik pangkat, hanya tentang makmur, diberkati Tuhan, engkau berbahagia. Tetapi satu poin penting yang harus kau pahami, poin penting saya hari ini adalah supaya engkau mengerti bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, hidup kita itu berubah. Dulu yang malas, jadi nggak malas. Yang nggak disiplin, jadi disiplin. Yang nggak suka ke gereja, jadi suka ke gereja. Yang nggak rajin ibadah, suka ibadah. Yang nggak suka doa, rajin berdoa. Itu. Yang nggak peduli sama Tuhan, peduli sama Tuhan. Yang dulunya keras kepala, jadi rendah hati. Yang dulunya sombong, jadi hai, say hello. Yang dulunya jadi nggak peduli, hai. Kadang-kadang kita mengatakan, aku memang orangnya seperti ini. Nah itu dia. Orang yang seperti itu tuh nggak berubah. Karena aku orangnya seperti ini, Tuhan buat aku seperti ini. Tuhan nggak buat kamu seperti itu. Hidup ini, perjalanan hidup kita ini adalah serupa dengan Kristus. Bayangkan kalau serupa dengan Kristus. Kristus adalah Tuhan yang pernah lemah lembut, rendah hati. Kamu keras kepala. Serupa dengan Kristus, kalau bilang seperti itu. Itu dia. Jadi ada satu proses perjalanan yang harus kita lihat. Bahwa kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Seperti itu. Amin. Coba kita lihat, baca selanjutnya. Ya. Sebab seperti pada satu tubuh di ayat yang kembali ke Kejadian pasal 31 tadi. Ya. Ipur mana Ipur? Mana Ipur? Ipur. Oh, ada jemputan. Oh. Jadi 31 yuk, ayat 36. Nih, kita mau lihat apa yang sedang Yakub lakukan. Lalu hati Yakub panas dan dia bertengkar dengan Laban. Kenapa dia bertengkar? Karena Laban ini ngejar dia. Ya, saudara bisa baca nanti ya. Karena Laban waktu itu Yakub pergi, ya saya cepat aja, Yakub pergi dari pamannya, dari mertuanya, dan dia nggak ngomong sama paman mertuanya. Lalu paman mertuanya kejar dia sampai akhirnya dapat ketemu. Dan waktu dia pergi itu, istrinya Rahel itu mengambil terapim, dewa. Terapim itu kayak patung dewanya Laban. Dan waktu itu dicari di Yakub, di kemahnya Yakub, tapi nggak ketemu. Ternyata itu disembunyikan oleh Rahel di pantatnya gitu. Apa di keledai atau untanya dia dudukin gitu. Jadi dia nggak mau pindah karena dia katakan aku haid. Ayat 35. 31 dan 35. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapak marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti tetapi dia tidak menemui terapim itu. Terapim itu dewa. Ya. Lalu ayat 36, lalu hati Yakub panas. Ya, panas dia sama pamannya. Ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua." Perhatikan apa yang kata Yakub. "Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa padamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur." Wah.
begitu beratnya yang dialami oleh Yakub selama 20 years, 20 tahun. 20 tahun. Dia katakan seperti itu. Aku jauh dari mata yang tertidur. Kedinginan, kepanasan. Itu yang Yakub alami. Dan dia katakan, selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan 2 anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Bayangkan, 20 tahun dia untuk dapat anak, 6 tahun, mungkin 6 tahun itulah dia bekerja untuk mendapatkan yang belang-belang tadi. Untuk mendapatkan. Dan dia katakan, ya, dan engkau telah 10 kali, dan untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Ayat 42, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seandainya Allah, yuk sama-sama, 1, 2, 3. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Maksudnya tadi malam itu yang tadi di ayat 3 tadi, bahwa Allah menyuruh dia pergi, keluar saja kamu dari rumah Laban. Tuhan tuh seperti itu. Maksudnya begini, kalau kita punya masalah problem dengan hidup orang, ya, seperti saya katakan di awal, apa yang sudah Tuhan? Tuhan sedang mengubah hidupmu. Laban tidak berubah, tapi Yakub yang diubahkan Tuhan. Betul? Ada kali di mana, ya udah kamu pergi aja, keluar aja dari situ. Bukan berarti bahwa kita harus berpisah lalu kita berkelahi, bertengkar, seperti itu. Tidak. Kalau saudara baca cerita berikutnya di ayat 43 itu judulnya adalah perjanjian antara Yakub dan Laban. Yakub berjanji berdamai dengan Laban. Amin. Tetapi satu poin penting yang saudara mengerti di sini adalah bahwa Yakub adalah orang yang disertai Tuhan. Itu. Amin. Jadi saya mau ngajak saudara hari ini di mana Yakub mengalami hidup yang diubahkan karena dia mengalami Tuhan. Tuhan bicara sama dia, Tuhan ngomong sama dia. Saya rindu juga saudara mengalami seperti itu, di mana saudara kalau saudara kesaksian, misalnya datang Pondok Daud, saudara kesaksian, saudara ngomong gini, Tuhan bicara sama saya, Tuhan ngomong sama saya. Wah, keren banget, keren, betul. Saudara yakin, sampai pada saya mau saudara sampai titik pada, saya ingin saudara sampai pada titik itu, di mana engkau betul-betul mengalami Tuhan dan Tuhan bicara padamu. Dan Tuhan mengubah hidupmu. Amin. Semakin kita dewasa, semakin bertumbuh usia kita, seharusnya kita ini semakin menjadi orang yang rendah hati. Semakin orang yang bisa diajar, semakin menjadi orang yang bisa ditegur. Semakin kita rendah, tapi kadang-kadang kita kan semakin ya dewasa, semakin ya begitu. Ya, jadi kita ini makanya saya sering temukan di mana ada orang-orang yang anak kecil yang terperangkap pada tubuh orang dewasa. Sudah dewasa, sudah tua, tapi kelakuannya masih kayak anak kecil. Nah, itu dia. Nah, karena kedewasaan itu tidak berbicara tentang usia, tapi kedewasaan itu berbicara kematangan, itu berbicara tentang bukan tentang usia, tapi berbicara tentang engkau mengalami Tuhan atau tidak. Itu dia. Oke? Nah, saya tutup dengan satu ayat terakhir nih, Filipi pasal yang ketiga. Siapa yang ngomong ini? Paulus. Ayat yang ke-1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 1. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Katanya, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Saudara lihat, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia ngomong gitu. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku pengenai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Perhatikan. Ya, dan berada dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, 1, 2 sama-sama, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Katakan amin. Bayangkan, Paulus ini orang hebat, terpelajar, ahli Taurat, orang Farisi, diajar di Tarsus oleh seorang pengajar bernama Gamaliel, pengajar profesor, guru besar, ya, dan punya kehormatan, dihormati di mana-mana. Itu Paulus. Tapi apa yang dia katakan? Semua, perhatikan, karena dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan semuanya kuanggap sampah. Amin. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Kristus, dia katakan semua kuanggap sampah. Dan dia katakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita sampai nggak pada titik itu? Sampai nggak pada titik di mana kita akan mengalami seperti ini? Di mana kita mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Halo. Makanya saya mau tanya pada saudara, saudara berdoanya apakah hanya berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan aku mau jualan, berkati jualanku? Oke, nggak salah, silakan doa itu juga saya doakan. Tapi saya mau ajak saudara untuk belajar, ngajak saudara untuk supaya juga berdoa satu poin penting ini. Tuhan, ubahkan aku. Tuhan, aku ini orangnya keras kepala. Kenapa ya Tuhan, aku ini orangnya kalau kita dikasih tahu, ditegur tuh kayak semacam marah, hatiku kesal, misalnya gitu. Tuhan, aku tahu ini nggak benar, Tuhan ubahkan hatiku. Misal seperti itu. Tuhan, kenapa aku ini ya lelet sekali, susah ngerti paham. Ubah aku Tuhan. Nah gitu, maksud saya ngajak saudara untuk berdoa, melihat pada karaktermu, doakan, minta Tuhan untuk mengubahkan engkau. Nah itu yang saya katakan, pengalaman jumpa dengan Tuhan pasti mengubahkan kita. Pasti. Nggak ada orang yang bertemu Tuhan nggak berubah. Contohnya Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berubah, dan semua totally berubah. Memang berproses, tetapi saya percaya setiap kali proses perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubah karaktermu. Tuhan Yesus berkati. Mari berdiri. Amin. Amin. Sudah diberkati Tuhan? Amin. Yes. Terima kasih Yesus. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm with love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you.
begitu banyak sekali karakter kita, sifat-sifat kita yang masih kurang berkenan. Kadang kita gini, Tuhan sertai aku, Tuhan lindungi aku. Kita mungkin berdoa seperti itu, tetapi satu sisi, satu bagian kita tidak pernah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana kamu bisa melindungi, menyertai orang di mana orang itu nggak mau kasih hidupnya buat kita? Saya pernah nonton satu film di mana dia ada bodyguard yang dia hire bodyguard untuk melindungi dia. Tetapi dia nggak sepenuhnya untuk menyerahkan perlindungan itu kepada bodyguard itu. Dia kadang-kadang curi-curi. Bukan dia yang menyuruh, satu perusahaan tempat dia bekerja yang membayar, meng-hire bodyguard untuk melindungi dia. Tapi karena dia merasa tidak aman dengan bodyguard itu, dia curi-curi untuk kabur-kabur seperti itu. Akhirnya apa? Masalah yang dia alami. Nah, seringkali kita tuh seperti itu. Kita minta perlindungan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, tapi hidup kita nggak kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Come on, sama Tuhan. Saya mau ajak kita hari ini mengerti, menyadari, serahkan sepenuhnya hidupmu buat Tuhan. Izinkan dirimu untuk Tuhan bisa berbicara kepadamu. Minta kepada Dia, alami Dia, pengalaman berjumpa dengan Tuhan, supaya kau bisa melihat pekerjaan Tuhan bekerja secara ajaib, nyata dalam kehidupanmu. Karena poin penting yang harus kita alami dan jalan dalam kehidupan ini adalah hidup kita diubahkan. Karena perjalanan kekristenan kita ini tidak hanya berbicara tentang engkau diberkati, tetapi poin pentingnya adalah hidupmu diubahkan serupa dengan Kristus. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Come on. Kalau kita betul-betul menyanyikan lagu itu, sempurnakan selalu, lihatlah dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau lihat apa yang mau Tuhan buat untuk hidupmu di situ. Mungkin kau sedang berkelahi, bertengkar, mungkin ada masalah dalam pekerjaanmu, mungkin kau punya masalah dalam bisnis, dalam keuanganmu, mungkin kau masalah dalam sakit penyakit, mungkin ada sakit dalam kehidupanmu, mungkin apa saja yang kau alami. Coba kau lihat sesuatu di sana dalam setiap peristiwa itu, apa yang sedang mau Tuhan bicarakan untuk hidupmu. Coba lihat, tanya Tuhan, Tuhan kau mau apa mengajar aku dari peristiwa ini? Dan itu yang saya lakukan. Setiap kali itu terjadi, terutama dalam pekerjaan saya di kantor, di rumah, saya tanya Tuhan, saya mau belajar, saya diam merenungkan, Tuhan, engkau sedang bicara apa? Engkau sedang mau buat apa untuk hidupku? Apa yang kau mau lakukan untuk hidupku? Kadang-kadang kita dibawa ke suatu tempat, diberikan satu tanggung jawab yang lebih besar, atau tanggung jawab yang sepertinya kita nggak suka dengan itu. Tapi dengar baik-baik, ingat, Tuhan tidak memberi itu semena-mena atau kebetulan tiba-tiba atau suddenly, tidak. Tuhan sedang membentuk hidupmu, sedang membuat engkau untuk bertumbuh, mengubah hidupmu, membawa engkau untuk kepada next level, pada level yang lebih lagi, dan menjadi serupa segambar dengan Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku berdoa untuk umat-Mu hari ini mengerti firman hari ini, untuk mereka mengejar Tuhan, mencari Tuhan, mengubahkan hidup kami. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper